Halo teman-teman perawat, kali ini saya mau cerita tentang salah satu pencegahan infeksi pada bayi yang terpasang kateter urin. Nah, pasti kalau teman-teman kerja di NICU, eh, sering dong ya ada pasien-pasien kritis yang terpasang kateter urin. Nah, mari kita lihat apa sih yang bisa kita kerjakan supaya pasien-pasien ini tidak terinfeksi karena kateter. Nah, KUTI itu adalah Catheter Associated Urinary Tract Infection. Artinya adalah infeksi saluran kemih karena dipasang kateter urin. Nah, teman-teman yang belum tahu biofilm, tolong nonton dulu nih video saya yang judulnya Infection Control yang tentang biofilm. Intinya, apapun alat medis yang terpasang di dalam tubuh kita akan memicu terjadinya biofilm, yaitu bakteri, lendir, dan segala macam sampah-sampah bakteri akan menempel di alat medis tersebut. Jadi misalnya kayak kanul infus ya, nah itu masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan terbentuk biofilm di kanul itu. Hal yang sama akan terjadi di kateter urin. Ketika kateter kita masuk ke dalam buli ya, maka perlahan-lahan biofilm pun akan terbentuk. Dan ini akan menyebabkan infeksi saluran kemih. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, nanti kita lihat nih ya. Nah, ini contoh. Ini saya pasang kateter urin dengan teknik steril nih. Sebelumnya sudah menggunakan sarung tangan steril yang pertama untuk ngebersihin area yang akan kita pasang kateter ya, kemudian dilakukan dengan teknik steril. Duknya harus lebar menjuntai-juntai. Nah, ini ada singkatan. Singkatannya adalah no-CAUTI. Jadi, untuk mencegah infeksi saluran kemih karena kateter urin, ingat no-CAUTI. Apa saja sih yang harus kita kerjakan? No itu artinya need, obtain, or offer. Jadi, setiap kita mau masang, kita mesti mikir, perlu atau tidak. Bahkan setelah dipasang, kita harus pikir, ini perlu atau tidak. Ya, teman-teman yang sudah nonton video tentang pencegahan infeksi aliran darah pasti pernah dengar assessment of necessities. Jadi tiap hari kita harus melakukan penilaian apakah alat medis ini masih perlu dipasang atau sudah waktunya dicabut. Karena semakin lama penggunaan alat medis yang invasif akan semakin tinggi resiko nosokomialnya. C. Kompetensi. Jadi yang melakukan harus kompeten sehingga nggak gagal, salah ya. Jadi uretra orang diucak-ucak karena nggak ngerti gitu ya, karena nggak mahir. Jadi harus melakukan yang melakukan itu adalah yang kompeten. Dan semakin cepat, semakin efektif, maka semakin mencegah infeksi. A. Asepsis. Prosedurnya adalah asepsis saat pasang maupun saat perawatan. Hati-hati ya, karena kateter urin ini dekat sekali dengan anus, sehingga itu daerah-daerah yang tinggi risiko infeksinya. Jadi harus tetap diperhatikan prosedur asepsis. Ngebersihin popok misalnya dengan pasien yang terpasang kateter urin juga harus dibersihkan juga daerah-daerah sekitar kateter sehingga tidak menyebabkan infeksi. Unobstructed. Jadi perhatikan, jangan tersumbat, jangan kalau urinnya ada kristal, misalnya kita evaluasi apakah bulinya kok kenceng padahal terpasang kateter, mungkin ada sumbatan, atau tertekuk karena kateter yang kita gunakan untuk bayi baru lahir kan sangat kecil, sangat imut, jadinya kalau ketekuk sedikit obstruksi. T. Timely removal. Nah ini yang saya sebut dari tadi, tepat waktu melepaskan kateter. Kalau nggak perlu, segera lepaskan. Assessment-nya jangan setiap hari, tapi setiap shift kadang-kadang kita perlu melakukan assessment. Apakah masih perlu atau tidak. I. Infection risk. Jadi harus dilakukan pemantauan infeksi. Jika curiga ada ISK, ambil sampel untuk dilakukan kultur urin atau dilakukan pemeriksaan urinalisis lengkap. Ingat ya teman-teman, kalau ada pasien yang terpasang kateter urin, jawabannya adalah no CAUTI. Need, obtain, competent, asepsis, unobstructed, timely, removal, dan infection risk. Dan jangan lupa, antibiotik tidak bisa menggantikan perilaku pencegahan infeksi yang benar. Kalau kita jorok, maka
angka kematian di unit kita pasti naik. Meskipun diberikan antibiotik, tidak berarti nosokomial akan turun. Justru semakin tinggi penggunaan antibiotik akan semakin seram dan semakin menakutkan dan semakin ganas infeksi di unit kita. Mari kita bersama-sama menurunkan infeksi nosokomial.